Halo para pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai mengapa manusia itu berkonflik. Nah, ini ada yang mau berapa ya bertanya. Jadi konflik itu ada berbagai macam, ada konflik pribadi, ada konflik di tengah masyarakat, ada konflik antar negara, di mana konflik-konflik itu harus ada penyelesaiannya. Ada juga konflik rumah tangga, konflik antar satu organisasi dengan lainnya. Jadi berbagai macam. Nah, apakah karena dahulunya anak Adam itu bermusuhan lalu terjadi konflik? Nah, dulu ada Habil dan Kabil saling berebut dalam mencari pasangannya, terjadilah konflik. Nah, sekarang juga secara global kita lihat ada perang Amerika Serikat bersama sekutunya Israel atau Israel bersama sekutunya Amerika melawan versus Iran. Nah, itu di mana letak masalahnya sehingga konflik membesar. Dan bagaimana kira-kira arah penyelesaiannya? Nah, inilah. Jadi memang ada semacam dispute, semacam penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah tersebut. Para pemirsa, jadi memang manusia ini pada dasarnya adalah makhluk. Di satu sisi ada tarikan setannya, di satu sisi ada tarikan malaikatnya. Baik, kita lihat berbagai persoalan di tengah masyarakat, sampai ada yang konfliknya tajam, ada bunuh-membunuh, ada gesekan tidak tegur sapa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di Idul Fitri ini, di mana kita disuruh oleh agama untuk bermaaf-maafan antara sesama kita. Bagaimana kita memaafkan kalau terjadi gesekan yang begitu tajam, ada friksi yang begitu tajam, ada dendam, ada sentimen, dan sebagainya. Dan inilah yang perlu kita hilangkan, karena membesarkan dendam, perseteruan itu hanya menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita, sementara kita hidup hanya sebentar. Apalah artinya itu? Nah, jadi memang kita disuruh oleh agama untuk bermaaf-maafan. Ada hal yang perlu kita hilangkan, yaitu ego pribadi kita. Nah, yang namanya keangkuhan kita hilangkan, kita singkirkan, sehingga kita kedepankan adalah yang namanya rasa saling memaafkan, saling toleransi, dan sebagainya. Nah, pada bagian ini kita ingin katakan bahwa dalam agama kita disuruh alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang beriman itu adalah orang yang berimpak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhimina al ghaidha, dan menahan amarahnya, menahan
rasa kebenciannya. Wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Allah yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Jadi ada wal kazimin gitu. Kazim itu kalau kita belajar bahasa Arab itu artinya termos. Termos, coba perhatikan, itu di dalamnya ada air panas. Begitu kita masukkan air panas ke dalam termos, kita tutup, kita pegang termosnya, tidak terasa panasnya. Jadi begitu hendaknya. Kalaupun di dalam dada saya ingin meledak-ledak, ingin marah besar, kita tahan seperti air yang ada dalam termos itu. Kita disuruh untuk menahan diri amarah kita, wal kadziminal ghaidz. Dan juga orang yang baik itu adalah wal afina anin nas, dan memaafkan manusia lainnya. Kita memang ada kepentingan, kita memang bukan hidup pribadi saja, kita dalam makhluk sosial, kita perlu memaafkan antara sesama kita, karena tidak elok kita memperpanjang persoalan tersebut, karena memang ajaran agama tidak membenarkan itu. Apalagi dalam skala besar seperti yang terjadi di Timur Tengah, di Teluk Persia sana, itu berapa kerugiannya, berapa triliun kerugiannya. Satu pihak berapa ratus triliun, satu pihak berapa ratus triliun. Berapa nilai alat senjatanya, alutsista dan lain sebagainya, itu berapa. Belum lagi akumulasi operasionalnya, dan belum lagi bagaimana kerugian gedung yang hancur, belum lagi prasarana yang hancur, belum lagi manusia yang meninggal akibat perang atau terluka dan lain sebagainya. Berapa itu? Inilah yang perlu kita terjemahkan. Jangan sampai konflik itu diperparah, karena itu agama menyuruh kita untuk selalu baik-baik sesama kita. Kita harus ada dispute solution antara sesama kita. Perundingan, negosiasi, dan lain sebagainya adalah solusi untuk itu. Karena itu kita harapkan perang di Timur Tengah ada perundingan, ada solusi terhadap persoalan yang besar kemanusiaan ini. Terima kasih. Demikian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.